Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan hari lepas hari, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan boleh kami alami secara nyata. Dan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami rindu untuk mencari Engkau Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan dalam kasih Tuhan. Dan firman-Mu boleh terus menopang kehidupan kami. Mohon Tuhan, buka hati pikiran kami, agar dengan rendah hati dan penuh ketaatan, kami merenungkan sabda Tuhan untuk kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan hari ini dengan tema hidup yang menjadi berkat. Kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat 21 sampai 25. Kisah Para Rasul, pasal 27, ayat 21 sampai 25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Bapak Ibu, suatu hari seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan menjadi tunawisma mengamati keadaan di sekelilingnya, tepatnya di pinggir jalan raya. Rupanya pandangannya tertuju kepada seorang nenek yang membawa barang bawaan, barang belanjaan, dan kesulitan untuk menyeberangi jalan raya yang padat itu. Dan nenek ini hanya bisa maju mundur karena tempat penyeberangan itu sangat jauh dari jangkauan beliau. Nah, dengan sigap dan penuh dengan belas kasih, anak ini segera menghampiri si nenek, permisi untuk membawakan barang belanjaannya dan menuntun nenek ini sampai ke seberang, bahkan mengantar sampai ke tempat tujuan tidak jauh dari jalan raya di seberang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyatakan kasih, untuk berbuat kebaikan bagi orang lain, bagi sesama kita, itu sesungguhnya tidak menunggu keadaan kita baik dulu, keadaan kita mampu atau kuat atau sehat. Tetapi yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kerelaan hati, kesediaan diri untuk mau membagi kasih menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul 27 itu menceritakan tentang perjalanan Paulus menuju ke Roma. Paulus sebelumnya itu ditangkap di Yerusalem karena dia memberitakan Injil dan dengan penuh semangat dia mengajar di bait Allah. Rupanya kita tahu orang-orang Yahudi itu sangat membenci apa yang dilakukan Paulus ini, sehingga Paulus ditangkap, disiksa, dan diancam mau dibunuh. Kemudian dia diadili, dan akhirnya Paulus ini mengajukan untuk naik banding ke Roma. Jadi saat itu status Paulus ini adalah seorang tahanan, keadaan yang sulit, keadaan yang sebetulnya tidak layak ya di mata orang lain.
Dalam perjalanannya ke Roma, perjalanan itu ditempuh melalui kapal bersama-sama dengan tahanan lain dan tentunya di bawah pengawasan perwira atau tentara-tentara yang diutus untuk mengawasi para tahanan tersebut. Bersama dengan rombongan tahanan yang lainnya di kapal itu, setelah beberapa hari berlayar, rupanya ada cuaca buruk, ada kendala yang mereka alami. Dan di situ Paulus mengingatkan kepada semua orang yang ada dalam kapal kalau sesungguhnya lebih baik tidak melanjutkan perjalanan dulu ya. Lebih baik melanjutkan perjalanannya itu, pelayaran mereka itu setelah kondisi cuaca lebih tenang, begitu maksud Paulus. Namun rupanya mereka itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Paulus, apa yang menjadi saran dari Paulus. Kapal akhirnya terus berlayar melanjutkan perjalanan. Dan beberapa waktu kemudian ada angin besar, badai besar selama beberapa hari, sehingga mereka hanya diombang-ambingkan oleh badai itu. Kemudian barang-barang yang ada di kapal itu mereka buang ke laut untuk menghindari dan sebagai upaya untuk menghadapi amukan dari badai itu. Dalam keadaan demikian, Bapak Ibu, rupanya Allah yang penuh dengan kasih kemurahan itu mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada Paulus. Di ayat 24 tadi kita sudah membacanya dan kita melihat ada jaminan keselamatan daripada Tuhan. Allah memberikan karunia pada orang-orang yang ada di kapal tersebut dan mereka akan selamat, begitu. Kita melihat di sini bahwa karunia Allah itu terpancar kepada setiap orang melalui siapa? Melalui seorang Paulus. Paulus meskipun dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sungguhnya tidak diterima oleh orang-orang pada umumnya, sebagai tahanan yang difitnah, yang dibenci, bahkan ketika dia memberikan saran, masukan, tidak didengar, tidak diterima. Tapi kita melihat Paulus itu tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, saluran kasih Allah. Di sini kita boleh melihat, kita boleh merenungkan Bapak Ibu bahwa untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kasih kebaikan Tuhan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah pasti dapat memakai kita. Tidak perlu menunggu keadaan kita baik dulu, keadaan kita itu mampu secara ekonomi mungkin, keadaan kita itu hebat, diakui oleh banyak orang, dipandang oleh banyak orang, dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan sulit pun kita melihat secara nyata di sini Tuhan dapat memakai kita. Mungkin selama ini kita berpikir, saya ini keadaannya aja sulit, sehari-hari aja saya sulit, gimana saya bisa membantu orang lain? Kita masih memiliki pandangan, pemahaman bahwa untuk membantu orang lain itu harus berupa uang, harus berupa materi atau sesuatu barang yang bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi mari kita melihat bahwa ada banyak sarana, banyak hal yang Tuhan bisa pakai, yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada kita untuk kita bagikan, untuk kita salurkan sebagai wujud kasih kebaikan Tuhan bagi sesama kita melalui diri dan hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, sudah merasa tua, mungkin berpikir, saya ini sudah tidak berdaya, saya ini sudah tidak sehat, keadaan saya tidak baik-baik saja. Bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain? Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Bapak Ibu, mari kita meyakini, kita menyadari bahwa setiap keadaan bisa Tuhan pakai untuk kita menjadi saluran kasih-Nya. Bahkan orang yang sakit pun bisa menguatkan orang lain. Dalam pengalaman saya pribadi, ketika mengunjungi orang yang sakit, saya pun justru dikuatkan oleh orang sakit tersebut melalui kesaksiannya, melalui apa yang beliau bagikan, bahkan melalui pengalaman doanya, pergumulannya bersama Tuhan. Itu pun boleh menjadi berkat buat orang lain yang lebih sehat, yang sedang mengunjungi orang sakit tersebut. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat setiap sisi, setiap keadaan dalam hidup kita, setiap kondisi dalam hidup kita itu sebagai satu sarana yang Tuhan pakai untuk kita menjadi saluran berkat, karena Tuhan pasti punya tujuan atas semua itu.
Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita untuk lebih lagi bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih-Nya, bahkan boleh menjadi alat untuk mewartakan kasih kebaikannya melalui apa yang ada pada kita, apapun, bagaimanapun kondisi kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali diingatkan untuk hidup menjadi saluran berkat. Tuhan punya tujuan atas diri kami, bahkan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Keadaan yang kami rasa tidak baik, tidak mendukung, Tuhan tetap pakai untuk kami boleh bertumbuh, bahkan boleh menyatakan kasih Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Beri kami kepekaan ya Tuhan, dan berikan kami hati yang semakin penuh kasih, semakin penuh kesiapan, kesediaan untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan memberkati.